5 amunisi baru Timnas Indonesia, yang akan dipanggil Shin Tae-yong, untuk menghadapi Bahrain dan China. Bek Bayer Leverkusen bisa gabung Timnas Indonesia tanpa naturalisasi, beginilah penjelasannya. Berikut ini adalah video selengkapnya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. 5 pemain baru yang akan dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia versus Bahrain dan China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 5 pemain baru yang berpotensi dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Bahrain dan China di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia, pada 10 dan tanggal 15 Oktober tahun 2024. 5 pemain baru yang dimaksud di sini adalah pemain-pemain yang tidak dibawa Shin Tae-yong untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia bulan ini. Diharapkan, kehadiran 5 pemain baru ini meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 5 pemain baru yang berpotensi dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia versus Bahrain dan China. 1. Miss Hilgers FC20. Miss Hilgers rencananya mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Hal itu berarti, bek 23 tahun ini masih bisa didaftarkan untuk laga melawan Bahrain dan China, mengingat batas waktu pendaftaran ditutup pada Selasa, tanggal 24 September tahun 2024. Kehadiran Miss Hilgers otomatis menguatkan sektor pertahanan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Miss Hilgers dapat membentuk kolaborasi tangguh bersama 2 bek lain, yakni Rizky Ridho dan Jay Izes. 2. Eliano Reijenders PEC Zole. Eliano Reijenders dapat menambah daya gedor skuad Garuda. Pesepak bola 23 tahun ini bisa diperankan sebagai winger kiri, melengkapi trio bareng Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Selintas, gaya permainan Eliano Reijenders mirip winger Manchester City, Phil Foden. Harapannya, lini depan skuad Garuda menjadi lebih tajam efek kehadiran adik dari Tijani Reijenders ini. 3. Jordi Amat Johor Darul Takzim. Jordi Amat absen melawan Arab Saudi dan Australia karena mengalami cedera. Untuk laga bulan depan, bek 32 tahun ini berpotensi sudah tersedia. Sebab, Jordi Amat sudah pulih dari cedera dan mulai berlatih bersama sang klub, Johor Darul Takzim. Ada opsi, Shin Tae-yong mengandalkan trio Miss Hilgers, Jordi Amat dan Jay Izes di jantung pertahanan Timnas Indonesia. 2. Malik Rizaldi Persebaya Surabaya. Malik Rizaldi menunjukkan kelayakannya mengisi lini depan Timnas Indonesia. Di pekan kelima Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025, winger 27 tahun ini mulai membuka rekening golnya bersama Persebaya Surabaya. Tak tanggung-tanggung, ex-pemain Madura United ini langsung mencetak 2 gol sekaligus mengantarkan Persebaya Surabaya menang 2-1 atas Persis Solo. Ketimbang Egy Maulana Fikri, Malik Rizaldi lebih menarik untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. 5. Jens Raven FC Dordrecht U21. Terakhir ada Jens Raven. Jika penyerang bertinggi badan 188 cm ini tampil gemilang bersama Timnas Indonesia U20 saat turun di laga-laga grup F, kualifikasi Piala Asia U20 2025, pada 25-29 September tahun 2024, Shin Tae-yong layak membawanya ke skuad Garuda Senior. Sebab, Timnas Indonesia Senior saat ini membutuhkan penyerang yang klinis dalam mencetak gol. Urusan mencetak gol, Jens Raven jagonya. Meski skill olah bolanya tak terlalu mumpuni, Jens Raven memiliki kelebihan dalam penempatan posisi serta memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Karena itu, menarik menanti siapa saja pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Bahrain dan China. Di sisi lain, kabar amunisi baru Timnas Indonesia diaspora bisa gabung tanpa harus naturalisasi. Bek Bayer Leverkusen bisa gabung Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong jika tertarik. Sosok tersebut adalah Reno Muns. Pesepak bola berusia 18 tahun itu memang tak punya darah Indonesia dari kedua orang tuanya. Sebab,
Ayah dan ibunya sama-sama berkewarganegaraan Jerman. Akan tetapi, Munz diketahui lahir di Jakarta pada tanggal 2 Oktober tahun 2005. Celah itu bisa dimanfaatkan sehingga sang pemain tak perlu dinaturalisasi. Berdasarkan statute FIFA artikel 7, seorang pemain yang lahir di suatu negara bisa membela negara tersebut tanpa melalui naturalisasi. Berdasarkan asas ius soli, Munz adalah warga negara Indonesia, WNI. Sayangnya, Indonesia bukan termasuk negara yang menganut asas ius soli secara penuh. Pemberlakuannya pun terbatas hanya bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Berdasarkan undang-undang tersebut, Munz berstatus sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Nah, seorang anak berkewarganegaraan ganda wajib menentukan kewarganegaraannya pada rentang usia 18-21 tahun. Karena itu, Munz bisa menjadi WNI tanpa perlu menjalani proses naturalisasi. Ia hanya perlu menyatakan tertarik membela timnas Indonesia untuk kemudian diberikan KTP sebagai tanda sah penduduk Indonesia. Munz sendiri saat ini sedang membela Greuther Fürth di Bundesliga 2, 2024-2025, atau Liga 2 Jerman tahun 2024 sampai tahun 2025 usai direkrut pada musim panas lalu. Sejauh ini, ia sudah tampil 2 kali. PSSI bisa segera melakukan pendekatan kepada Munz agar tertarik membela timnas Indonesia. Apalagi, usianya masih 18 tahun sehingga bisa berguna untuk jangka panjang. Kariernya di Jerman pun terbilang aman. Sebab, Bundesliga hanya mewajibkan setiap klub kasta teratas dan Liga 2 untuk memiliki minimal 12 pemain berkewarganegaraan Jerman atau pernah dididik di akademi sepak bola klub-klub Jerman. Reno Munz sendiri merupakan didikan Akademi Bayer Leverkusen. Oleh karena itu, statusnya tidak akan berubah menjadi pemain asing andai memiliki paspor Indonesia dan tetap homegrown players. Sekian dan terima kasih video kami kali ini. Dari Studio Rosya TV, mengabarkan.